Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Fearless Spirit. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Kinan dan juga Miao Miao bertemu dengan penjaga menara. Miao Miao sama sekali tidak takut kepada monster besar itu, jadi dia pun langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. 猫咪，谁怕谁呀、Di saat kedua serangan sedang saling beradu, Kinan memilih untuk bersembunyi dulu. Dalam pertarungan itu kekuatan dari singa ini tidak bisa diremehkan. Alhasil ini pun membuat Miao Miao kebingungan bagaimana bisa monster ini begitu kuat. Namun dia tidaklah menyerah dan kini Miao Miao kemudian melakukan sesuatu. Yang ternyata Miao Miao kini menggunakan tubuh dewasanya. Melihat hal tersebut semakin membuat singa ini tertarik karena bagaimanapun Miao Miao merupakan seleranya. Selain itu, singa ini pun terkejut karena ternyata ia mengira Miao Miao adalah penjaga menara. Begitu pula dengan Miao Miao yang mengira singa ini adalah penjaga juga. Berhubung mereka berdua sudah salah paham, jadi singa ini pun mengajak Miao Miao untuk bekerja sama dengannya, yaitu dalam menyelesaikan seluruh rintangan menara. 原来你也是来夺宝的呀！ 不如你我合力闯塔怎么样？ Miao Miao setuju, namun mereka juga akan membawa Kinan. Awalnya singa ini tidak tertarik kepada Kinan karena bagaimanapun kekuatannya tidaklah kuat. Namun Miao Miao mencoba meyakinkannya kalau Kinan bisa membantu mereka dalam menghancurkan penghalang di tempat ini. Alhasil Kinan terlebih dahulu menyelidiki susunan penghalang di depannya. Untuk bisa membuka formasi itu, mereka harus mencari titik formasi demi bisa mendobraknya satu 主 persatu. 意破之。 Namun singa ini masihlah meremehkan Kinan dan tidak percaya kalau dia bisa menghancurkan formasi ini. Sempat terjadi adu mulut dengan Miao Miao yang bahkan singa itu mengubah wujudnya ke bentuk manusia yang bernama Bujong. Di sana Bujong terus memamerkan apa yang dia miliki agar bisa menarik perhatian Miao Miao. Akan tetapi penolakan Miao Miao langsung menghancurkan semangat juang hidup si Bujong. 可否赏脸做我媳妇儿？ Di depannya Kinan meminta bantuan mereka untuk menghancurkan formasi itu. Setelah semua itu Miao Miao dan juga Bujong kemudian mulai menyalurkan energi mereka kepada Kinan. Karena hanya dialah yang mengetahui cara menghancurkan formasi tersebut. Tidak butuh waktu yang lama bagi Kinan dalam menghancurkan formasi ini. Miao Miao dan juga Rong Bujong segera membentuk penghalang demi bisa menghentikan efek hancur formasi tersebut. Kini ketujuh pedang pun mulai menyatu dan pergi ke arah Kinan, tapi malah diambil Miao Miao karena katanya Kinan tidak cocok menyimpan pedang tersebut. 不适合你，我先替你存着了。 Setelah Miao Miao menyerap sisa kekuatan itu ke dalam pecahan batunya, ia pun mengajak mereka untuk naik ke lantai ketiga. Baru aja tiba, mereka pun langsung dibuat terpesona dengan begitu banyaknya batu kristal yang sangat besar. Miao Miao merasa begitu senang karena dari semua ini mereka akan mendapatkan puluhan tile emas. Berhubung Miao Miao tertarik dalam batu-batu ini, jadi dengan begitu percaya diri ia pun meminta untuk menyerahkan formasi ini kepada dirinya. Sebab ialah yang akan membawa batu-batu ini ke tangan Miao Miao. Segera Bujong langsung saja melakukan penyerangan kepada formasi itu. Alih-alih menghancurkannya malah dirinya yang terpental. Di sana, Kinan mulai melakukan pengamatan dan mengakui kalau formasi ini tidak kuat namun cukup rumit. Yang sepertinya orang-orang yang menyusun formasi ini memiliki kemampuan yang cukup hebat. Miao Miao pun menjadi kebingungan harus berbuat apa karena Kinan sendiri tidak bisa melakukan apapun.
Sampai akhirnya Kinan mengakui kalau ia masih memiliki keterampilan rahasia. Akan tetapi untuk bisa melakukannya, mereka itu harus menutup mata. Karena teknik rahasia ini tidak bisa digunakan ketika dilihat orang lain. Awalnya mereka menolaknya, tapi setelah melihat Kinan pergi, keduanya pun mulai setuju. 上去我也没办法。走吧走吧，回去了。 闭眼。 Sampai akhirnya Mio Mio pun dibuat terkejut karena semua batu di depannya sudah menghilang. 好了没？ Dan dengan itu Kinan pun bergegas pergi ke lantai keempat. Apa yang ia lakukan tentu aja membuat Mio Mio marah. Selain itu Kinan terus aja naik ke lantai selanjutnya. Alasan ia melakukan semua ini karena tidak mau harta-hartanya diambil oleh Mio Mio. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka berdua. Berbagai lantai mereka lewati dengan mudah yang seakan-akan tidak ada satupun formasi yang bisa menghambat Kinan. Sampai pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan lantai atas yang menyimpan 4 kotak harta. Mio Mio pun meminta Kinan untuk melihat kotak harta mana yang harus ia ambil. Tapi Mio Mio yang sudah tidak sabar dan segera pergi untuk mengambilnya. Akan tetapi dirinya malah terpental dan sesat, kemudian manik-manik itu pun keluar untuk membentuk sebuah formasi. Dan muncul suara pria yang kesal dengan sikap Mio Mio karena bertindak tanpa bertanya dulu kepadanya. Tetapi dia malah bertindak kasar kepada pria tersebut. Di sana pria mengatakan kalau gadis kecil ini sama sekali tidak berhak untuk mendapati dirinya. Kinan baru menyadari kalau pria yang berada di depannya adalah roh senjata terkuat. Tapi Mio Mio sama sekali tidak terima dengan hujatan seperti itu. Dia di sini mencoba untuk sopan santun dengan memberitahu kalau jika dirinya bersedia untuk menjadi bagiannya, maka untuk 100 tahun ke depan dia pasti akan dipromosikan menjadi senjata kekaisaran. Namun pria tersebut tidaklah tertarik bagaimanapun juga. Senjata raja yang telah dilahirkan pasti memiliki semangat senjata kekaisaran. Jadi percuma saja dia membujuk semua ini. Roh tersebut pun langsunglah memberitahu kalau dia ini adalah 9 roh senjata dan kemunculan dia di sini untuk memilih penerusnya. Dia meyakinkan siapapun yang menjadi ahli warisnya maka dia akan menjadi orang paling terkuat di dunia ini. Lantas Mio Mio langsung menanyakan kepada roh senjata ini bagaimana cara mereka untuk menjadi ahli warisnya. Roh senjata mengatakan kalau yang bisa menjadi ahli waris hanya bisa 1 orang saja. Berhubung di sana ada 3 orang tetapi dia sama sekali tidak mau memilih dan harus ketiganya berkompetisi. Mendengar itu mereka bertiga pun langsunglah terkejut. Dan Mio Mio langsung berkata kalau dia sebenarnya tidak begitu tertarik untuk menjadi ahli warisnya. Yang dia tertarik adalah salah satu kayu yang berada di bawahnya. Jadi dia meminta untuk memberikan kayu tersebut maka dia akan mengundurkan diri saja. Namun jika dia memang tidak ingin memberikan salah satu benda yang berada di bawahnya, maka dia akan mengambilnya sendiri. Sayangnya ketika Mio Mio telah memegang kayu tersebut, dia pun langsunglah terluka parah dan tidak bisa untuk mencabutnya. Tetapi Mio Mio tidaklah begitu memperdulikannya membuat roh senjata begitu sangatlah kesal. Kinan dan Bujong mencoba membantu tetapi roh senjata pun langsung menghempaskan mereka. Karena harus 1 orang yang selamat sehingga mereka bertiga pun langsunglah dikirimkan ke suatu dimensi yang memiliki lapangan yang begitu besar. Yang nampaknya mereka sepertinya sedang dikendalikan untuk diadu domba. Alhasil dia pun langsunglah menerjang yang membuat Mio Mio langsung bertarung dengannya. Di sini mereka berdua langsung melakukan adu kekuatan dengan begitu dahsyat. Sedangkan untuk Kinan sama sekali tidaklah bisa ikut serta karena ini adalah pertarungan mereka. Lagi dan lagi mereka berdua pun langsunglah melakukan adu bentrok yang membuat Mio Mio langsung terpental. Serta dia pun langsung terkena sebuah formasi yang membuat tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Tetapi setelah dari serangan tersebut pecahan roda angin milik dari Mio Mio langsung menembus tubuh dari Bujong.
Pada akhirnya juga kemenangan ini didapatkan dipegang oleh Miao Miao walaupun dia telah terluka parah. 真言，本族要定了！来呀！ Untuk Qinan yang begitu sangatlah khawatir mencoba untuk menghampirinya. Akan tetapi ketika Qinan mencoba untuk merangkulnya, dia pun langsunglah berbalik badan dan menusukkan pedang ke arah Qinan, yang membuat tubuh dari Qinan terluka. Lalu terucaplah permintaan maaf dari Miao Miao karena ternyata untuk kotak kayu tersebut memang sangat penting baginya. Dan untuk Miao Miao langsunglah meninggalkan tempat tersebut. Setelah dirinya tumbang, Qinan pun langsunglah tersadarkan tetapi berbeda di dimensi lain. Ditambah dia melihat salah satu mata yang sedang memantaunya, di mana mata tersebut pernah dia lihat sebelumnya waktu di Pavilion Wuyuan yang dikatakan itu adalah kekuatan dari jiwa perangnya. Dan mata tersebut langsung mengucapkan apakah dia sudahlah bangun. Hal ini juga membuat Qinan menjadi begitu sangatlah kebingungan dengan menanyakan kedua temannya. Lantas untuk mata satu memberitahunya kalau semua orang telah membicarakan tentang Ming Li. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan barang tersebut dan mengapa dia malah peduli dengan keberadaan mereka. Namun Qinan tetaplah percaya kepada kedua temannya. Bahkan jika Miao Miao memperlakukan dia seperti ini, maka dia harus menanyakannya sendiri. Mata satu ini pun langsunglah berkata lagi kalau alasan memanggil dia ke sini yaitu untuk menyatu dengan jiwa perangnya. Tetapi terlihat kalau Qinan sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. Dan dia menganggap kalau Qinan memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerusnya. Jadi untuk sekarang atas nama jiwa perangnya, kalau dia akan mengambil alih tubuh dari Qinan. Sementara itu untuk Bujong dan juga Miao Miao ternyata mereka masih hidup. Di sini mereka ternyata sudah mempunyai sebuah rencana dan selanjutnya mereka akan mencari keberadaan dari Qinan. Yang ternyata mereka berdua ini sama sekali tidak memiliki niat untuk menghabisi satu sama lain. Dan secara tiba-tiba mereka pun langsung lagi dikejutkan dengan sebuah sinar yang menjulang ke atas langit. Karena penasaran serta menganggap mungkin saja itu berasal dari Qinan. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke sumber cahaya tersebut. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.